ada 2 jenis. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, jadi gula ribosa itu saya kasih lihat dulu ya. Itu ada 2 jenis. Ada nggak di sini ya? Nukleosida, klasifikasi. Kok nggak ada ya? Oke, jadi intinya gula yang membentuk asam nukleat itu ada 2 jenis ya, yaitu ribosa namanya dan juga deoksiribosa. Oke, nah ribosa maupun yang deoksiribosa itu bentuk dari strukturnya adalah bentuk penta ini tadi karena atom C-nya ada 5 gitu ya. Dimana kalau yang gula ribosa itu nanti akan membentuk RNA, sedangkan kalau yang deoksiribosa itu ribosanya akan membentuk DNA gitu ya, bedanya ya. Nah, kalau misalnya nukleosida ini adalah bagian dari asam nukleat juga, cuma yang terjadi itu adalah ikatan antara basa nitrogen dan ribosa atau deoksiribosa saja. Ya, jadi hanya ada 2. Sedangkan kalau misalnya nukleotida, kalau misalnya untuk mempermudah ya, artinya itu adalah ikatan atau gabungan antara nukleosida dan juga asam fosfat. Oke, jadi nukleosida itu adalah ribosa, baik itu yang gula baik itu yang ribosa maupun deoksiribosa yang tadi saya udah jelaskan, plus basa nitrogen. Oke, itu kalau nukleosida. Sedangkan kalau misalnya nukleotida, itu artinya adalah nukleosida yang berikatan dengan asam fosfat. Oke, ya, nukleosida yang berikatan dengan asam fosfat. Artinya apa? Artinya terdapat basa nitrogen, ada gula juga, dan juga ada fosfat. Itu ya bedanya antara nukleosida dan juga nukleotida. Jangan bingung. Jadi kalau misalnya digambar, dilihat dari gambar tuh seperti ini loh. Nah, kalau misalnya hanya ini saja, itu namanya adalah nukleosida. Sedangkan kalau misalnya yang ini, ataupun yang ini, itu disebut dengan nukleotida. Gitu. Oke, ya. Nah, untuk yang bagian basa nitrogen sendiri, kemarin kita sudah pernah belajar ya basa nitrogen ya, bahwa basa nitrogen yang menyusun DNA maupun RNA itu ada 2, yaitu purin dan juga pirimidin. Oke, kita masuk ke basa nitrogen dulu ya. Jadi ada purin dan juga pirimidin, di mana ya basa nitrogen purin itu terdiri dari adenin dan juga guanin. Ya, ini strukturnya ya, kalian lihat sendiri strukturnya ya. Sedangkan kalau pirimidin ada 2, yaitu timin dan juga sitosin. Cuma kalau yang pirimidin ya, pada RNA yang timinnya digantikan oleh urasil. Oke, jadi bedanya sebenarnya sama aja antara purin dan juga pirimidin DNA dan juga RNA, cuma bedanya adalah di bagian pirimidin. Oke, di mana di bagian pirimidin itu bagian timinnya kalau di RNA digantikan oleh urasil. Oke, ya. Nah, urasil ini sendiri ya, itu ada 2 jenis, yaitu urasil dalam bentuk keto ya, atau urasil atau laktam ya, disebut dengan laktam ya. Urasil dalam bentuk keto itu disebut dengan laktam. Nah, atau dalam bentuk enol. Nah, kalau yang dalam bentuk enol urasilnya disebut dengan laktin. Oke, ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, cara penamaan nukleotida dan juga nukleosida ini ya, jadinya itu diputuskan dengan nama dari basa nitrogen yang mengikat ribosa ya. Jadi kalau misalnya ya,
Nih, misalnya purin deh, purin DNA ya. Nah, misalnya purin ini kan ada basa nitrogennya yang namanya adenin. Nah, adenin ini jika berikatan dengan ribosa pada jadi adenin berikatan dengan ribosa maka disebut dengan adenosin. Misalnya seperti itu. Ya, ini kalau penamaan nukleotida. Ini nukleotida ya. Nukleosida. Nah, kalau misalnya nukleotida, maka penamaannya itu adalah kan adenosin, ya, adenosin. Plus kalau misalnya ingat ya, kalau misalnya nukleotida itu kan ada penambahan fosfat ya. Artinya plus fosfat. Nah, tergantung nih jumlah fosfatnya berapa. Kalau misalnya 1, makanya namanya monofosfat. Kalau misalnya 2, difosfat. Kalau misalnya 3, trifosfat. Ya, jadi kalau misalnya 3, maka namanya itu adalah adenosin trifosfat atau sering disingkat dengan ATP yang kita ketahui sebagai penyimpan energi di dalam tubuh kita. Gitu ya. Nah, tapi itu artinya ATP, ini bentuk ATP ya. Nah, bentuk ATP itu kan seperti ini ya, berarti ya bentuk ATP. Artinya seperti ini, ya kan ya? Di mana basa nitrogen yang menempel pada ATP itu adalah dalam bentuk adenin, ya kan ya? Nah, kalau misalnya dalam bentuk guanin, ya, dalam bentuk guanin itu beda lagi ya. Kalau misalnya guanin ditambah dengan ribosa, nih ya, guanin ditambah dengan ribosa, nama nukleosidanya itu adalah guanosin. Ya, kalau yang adenin tadi kan adenosin ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah dengan fosfat, itu namanya adalah guanosin, misalnya monofosfat ya, atau guanosin difosfat atau guanosin trifosfat gitu ya. Nah, terus ya, baik adenosin monofosfat dan juga guanosin monofosfat itu ada nama lainnya ya. Kalau misalnya adenin monofosfat, nama lainnya itu adalah adenilat ya. Jadi nama nukleotida yang dimana basa nitrogennya berupa adenosin itu namanya adalah adenosin monofosfat misalnya ya, atau adenosin trifosfat dan lain sebagainya. Tapi kalau ini saya khususkan yang adenosin monofosfat ya. Nah, tapi kalau adenosin monofosfat ini nukleotidanya itu disebut dengan adenilat. Jadi nukleotida dari adenin itu bisa disebut dengan adenosin monofosfat ataupun adenilat. Misalnya seperti itu. Oke, begitu juga dengan guanin ya. Guanosin monofosfat atau nama lainnya adalah guanilat. Ya, begitu juga dengan sitosin. Sitosin namanya adalah sitosin monofosfat atau nama lainnya adalah sitidilat. Misalnya gitu. Oke, sorry, sitosin kalau misalnya nama nukleosidanya kalau ditambah dengan ribosa namanya sitidin ya. Nah, kemudian kalau misalnya ditambah dengan gugus fosfat menjadi nukleotida maka namanya adalah sitidin monofosfat atau sitidilat. Oke, ya, seterusnya seperti itu. Nanti kalian lihat di bagian tabel ini biar mempermudah. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian ini tadi sudah, ini tadi juga sudah. Nah, fungsi dari DNA dan juga RNA tadi sudah jelas ya bahwa yang namanya asam nukleat itu terdiri dari 2, yaitu DNA dan juga RNA. Fungsinya apa? Kalau DNA, fungsinya itu adalah menyimpan informasi genetik di dalam inti sel, ya. Sedangkan RNA fungsinya itu adalah untuk membawa informasi genetik yang ada di DNA tadi untuk bisa dibawa ke ribosom, di mana fungsinya nanti itu adalah untuk keperluan sintesis protein. Ada